Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Tahiyatan thayyibah wa ihtiramatan hasanah saya sampaikan kepada seluruh para alim ulama wa bil khusus para guru-guru. Tahiyatan thayyibah wa ihtiramatan hasanah saya sampaikan kepada seluruh umat Islam, mobil khusus sahabat pasukan Aswaja, sahabat akal sehat anti haluisme. Malam hari ini saya ingin ngaji bab ihsan ya. Bab ihsan ini diawali dari hadis Jibril, ya Muhammad akhbirni anil Islam, ya Muhammad akhbirni anil iman, ya Muhammad akhbirni anil ihsan ya. Hadis ini populer dikenal dengan hadis Jibril. Tapi saya tidak bacakan matan hadisnya dari awal, langsung saja ketika masuk membahas bab ihsan, karena di bagian inilah bab ihsan ini banyak dipelintir oleh oknum-oknum yang ngaku tarekat ma'rifat hakikat. Saya bacakan ini kawan-kawan dari kitab Kasyifatus Saja karya Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Ini saya bacakan karena lebih pas, beliau ini terkenal lebih bisa mencocokkan dengan kapasitas warga Indonesia, khususnya warga Jawa ya. Jadi Syekh Nawawi itu tidak berbelit-belit tapi logik gitu pembahasannya berkaitan dengan ihsan. Kawan-kawan kalau pernah ngaji Kasyifatus Saja itu ada di, kalau halaman beda-beda masalahnya tergantung cetakan ya. Pokoknya ketika Syekh Nawawi ngebahas tentang hadis Jibril ya, riwayat Sayyidina Umar qala bainama nahnu jalusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin id tala 'alaina rajulun syadidu bayadi thiyab. Namun panjang hadis Jibril ini ya. Kita ambil langsung ihsannya saja. Karena Islam sudah gampang ya, mudah dikenali, antasyhadu la ilaha illallah, rukun iman 6 ya. Jadi gampang. Kita masuk kepada pembahasan ihsan. Langsung ya. Qauluhu anta ambudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini yang ingin saya bahas. Hadza min jawami'i kalimi sallallahu alaihi wasallam li annahu syamila maqamal musyahadati wa maqamal muraqabati. Bayanu dzalika wa idahuhu anna lil 'abdi fi ibadatihi thalatha maqamatin. Bahwa sesungguhnya seorang hamba di dalam melaksanakan ibadahnya itu terdapat salasa maqamatin, ada 3 level. Misalnya kita dalam kondisi salat, seseorang salatnya itu mempunyai 3 level. Al-awalu ayyaf'alaha 'alal wajhil ladzi yasqutu ma'ahu talabus syar'i bi an takuna mustawfiyatan lisyuruti wal arkani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang sudah hadir. Yang pertama, yaf'alaha 'alal wajhil ladzi yasqutu ma'ahu talabus syar'i. Seukuran ibadah untuk memenuhi syarat-syarat syara'. Bi an takuna mustawfiyatan lisyuruti wal arkani. Talabus syara' yasqutu ma'u talabu syar'i di sini caranya mustawfiyatan lisyuruti wal arkani. Salatnya, ibadahnya harus memenuhi syarat dan rukun. Di level ini berarti hukumnya, undang-undangnya adalah ilmu fikih. Jadi salat, karena salat diperintah, tata caranya sesuai fikih, itu sudah termasuk ihsan. Yasqutu ma'u talabu syar'i. Tuntunan syara dalam hal ini fikih pas yasqutu ma'ahu sudah terpenuhi semua ya. Jadi sholat merasa karena kewajiban, syarat rukunnya terpenuhi, ini sudah termasuk ihsan. Loh itu mah bukan bantahan Maesa kelompok haluar. Oke, saya terusin baca kitabnya. Atsani, kedua, ayyaf'alaha kadzalik wa qadis istaghraqa fi bahril mukasyafati hatta ka'annahu yarallaha ta'ala
Wa hadza maqamuhu sallallahu alaihi wasallam kama qala sallallahu alaihi wasallam wa ja'altu qurratu aini fis sholati. Level kedua, sebenarnya ini ketiga sebenarnya, tapi Nabi sabdanya anta ambudallah ka annaka tara, nanti dijelasin ya. Pilihan yang kedua, saya nggak berbicara rututan dulu karena rututannya nanti seperti tadi yang di awal mustafiyatan lisyuruk, nanti keduanya maqam muraqabah, ketiganya ini level Nabi. Yang kedua, level yang ketiga, saya nyebutinnya ketiga dulu ya. Puncak tertinggi ihsan ialah seseorang melakukan sholat kadzalik, yang pertama memenuhi mustawfiyatan lisyurut, syarat sahnya, rukunnya semua terpenuhi. Wa qad istaghraqa fi bahril mukasyafa, dalam posisi larut di dalam bahril mukasyafa, lautan mukasyafa, musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta ka'annahu yarallah, sehingga orang tersebut seperti melihat Allah. Ingat catatannya, kata Syekh Nawawi, wa hadza maqamuhu sallallahu alaihi wasallam. Ini level ini khusus makomnya baginda Nabi dan tentunya nabi-nabi yang lain. Sandaran kesimpulan ini Syekh Nawawi menggunakan hadis wa ja'altu qurrata aini fis shalat. Kemudian yang ketiga, walaupun urutannya ketiga, ini level kedua ya. Jadi level yang pertama tadi yasqutu ma'u thalabu syar'i. Kemudian yang kedua ini maqam muraqabah. Maqam muraqabah ini identik untuk orang-orang yang sedang suluk ya, yang bertorikoh tapi juga menjalankan suluk, dan suluknya bukan berarti 40 hari ya. Suluk mah nggak bisa dibatasi hari. Konsepnya konsep ilmu tasawuf. Kesulukan itu dilampaui dengan ilmu-ilmu tasawuf, bukan comot-comot tasawuf. Kalau comot-comot tasawuf nanti jadi liberal, nanti jadi halu. Ats-tsalisu ayyaf'alaha kadzalik, sama ayyaf'ala kadzalik, rukun dan syarat harus terpenuhi. Wa qad ghalaba alaihi anna Allah ta'ala yushahiduhu wa hadza huwa maqamul muraqabah. Ya, ini maqam muraqabah Allah Subhanahu wa taala. Catatan yang disampaikan oleh Syekh Nawawi di sini menarik sekali kawan-kawan. Fakullun minal maqamati salasati ihsanun. Ketiga level ini sudah termasuk ihsan. Illa, kata Syekh Nawawi, annal ihsan alladhi huwa syartun fi sihhatil ibadati innama huwal awal. Untuk memenuhi kesahan ibadah itu level yang pertama. Jadi kalau ada dokter ngomong gak diterima sholatnya, itu orang terlalu pede, sok menjadi Tuhan. Penuhi saja dulu syarat rukunnya ya. Li annal ihsan alladhi huwa fil akhiraini min sifatil khawas. Kedua level ini, baik level muraqabah, level musyahadah, ini hanya untuk sifatil khawas, orang-orang pilihan, orang-orang tertentu. Dengan gamblang kata Syekh Nawawi, wa yata'adzaru min katsirin. Ini akan sulit dicapai oleh mayoritas, maka tidak dituntut. Jadi yang dituntut oleh syara adalah tadi mustafiyatan lisyuruti wal arkani. Urusan diterima tidak diterima itu urusan Allah. Yang penting mustafiyatan lisyuruti wal arkani. Kita tidak dituntut sholat seperti baginda Sayyidina Ali sampai dipanah nggak berasa, dicabut panahnya nggak berasa. Yang dituntut oleh Islam untuk kepada kita adalah mustafiyatan lisyuruti wal arkani. Luar biasa. Apa yang disampaikan Syekh Nawawi ini, walaupun dikaji dengan ilmu psikologi, logis. Kenapa? Karena otak orang awam kalau Allahu Akbar seolah-olah dilihat ya Allah. Kita memaksakan diri di level kita yang penuh dosa, merasa dilihat ya Allah, otomatis cara kerja otak akan membayangkan dan mengimajinasikan Allah, maka fatal. Syekh Nawawi luar biasa loh. Beliau menyampaikan di sini, li'annal ihsan alladhi huwa fil akhiraini min sifatil khawas
untuk orang-orang pilihan yang sudah berada di level makom muraqabah, dan tentunya yang paling tinggi adalah makom musyahadah. Ini makomnya para nabi, bukan para halwer, comot-comot tasawuf lalu mengklaim dirinya ahli tasawuf. Tasawuf itu aturannya sudah ada perumusannya. Imam Ghazali sudah merumuskan, Syekh Abdul Qadir Jalani sudah merumuskan. Jangan satu kitab ghunyah yang dijadikan dalil, yang dijadikan patokan hanyalah yang lamuha illallah. Seluruh isi ghunyahnya tidak diaplikasikan. Kan dobol namanya. Orang kalau comot-comot kitab tasawuf, ujung-ujungnya jadi liberal. Biasanya untuk pembenaran terhadap pelanggaran kepada hukum-hukum syariat. Kalau kita baca pola-pola kelompok liberal itu comot-comot tasawuf. Ambil yang ini, ambil kayak prasmanan. Tasawuf ambil yang ini, ambil yang ini. Kalau di konsep syariat saja, satu pelanggaran dalam dunia fikih, sholatnya bisa jadi nggak sah. Ya sama di konsep muraqabah, di konsep tasawuf, comot-comot. Wis kawan-kawan, gak usah muluk-muluk. Jadi kalau ada orang ngomong, zaman akhir wajib menjadi wali. Kalau tidak wali otomatis jadi pengikut Dajjal. Siapapun yang ngomong gitu, yang ngomong itu halu, yang ngomong itu orang bengong, kebanyakan mimpi.